الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan segala nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga akumulasi dari seluruh nikmat-nikmat yang kita terima itu mampu menggerakkan hati kita, mampu menggerakkan langkah kaki kita untuk menghadiri jamuan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat Jum'ah di masjid yang tercinta ini. Mengapa kita harus bersyukur? Karena berapa banyak di luar sana masih banyak orang yang pada saat ini menginginkan datang ke masjid menghadiri jamuan Allah yang sangat indah ini, tapi karena mereka terkendala uzur syar'i, ada yang sedang safar di atas udara untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan hajat-hajatnya, ada yang tergeletak sakit di rumah dan di rumah sakit, dan segala macam masalah-masalah yang menghalangi langkahnya untuk bisa menghadiri jamuan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk itu marilah kita sama-sama bersyukur. Tapi di sisi lain ada juga orang yang mempunyai berKTP Islam, mempunyai kesehatan yang prima, mempunyai kesempatan yang banyak, tetapi Allah tidak gerakkan mereka. Mereka malah asik nongkrong di mall atau nongkrong di kafe-kafe atau tempat-tempat yang lain. Mereka melalaikan tugas mereka sebagai muslim, padahal KTP mereka muslim. Untuk itu, mari kita sama-sama, ma'asyiral muslimin, kita bersyukur, kita beri kesehatan, kita diberi iman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk melaksanakan salat Jum'ah dan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Untuk itu, dan juga kami menghimbau dari mimbar ini, marilah kita tidak hanya Jumat saja, tidak hanya Ramadan saja, tidak hanya 2 hari raya saja. Marilah kita tingkatkan keberadaan kita ke masjid ini dengan menghadiri setiap harinya, yaitu pada sholat-sholat maktubah yang kita jalankan setiap hari dan diselenggarakan di setiap masjid dimanapun berada. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Mampukan diri kita untuk melangkahkan ke masjid sehingga kita menjadi orang-orang yang dinilai mempunyai indikasi orang-orang beriman dan bertakwa. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah ke baginda junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan untuk kita semua, marilah kita sama-sama
meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam pengertian al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menghindari atau menjauhi dari segala larangan-larangan Allah semampu yang kita bisa, semaksimal yang kita bisa. Kita bertakwa pada Allah semaksimal yang kita bisa upayakan, dan kita menghindari larangan Allah semaksimal mungkin upaya kita di dalam usaha kita untuk menghindari itu. Insyaallah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sesuatu yang menggelitik saya pribadi dari khatib, yaitu ada indikator yang Allah bocorkan kepada kita. Siapa itu orang beriman? Orang beriman yang dikaitkan dengan masjid. Saya atau pribadi khatib mencintir dari satu ayat di dalam At-Taubah, ayat surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka akan mendapat petunjuk. Kemudian di hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang sering melangkahkan ke masjid Allah, rumah-rumah Allah, maka saksikanlah dia adalah orang beriman. Jadi kecintaan dan keimaratul masjid, memakmurkan masjid, itu terkait sekali dengan ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang ingin atau memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah hadirin rahimakumullah, kita tingkatkan iman kita dan kita buktikan ciri-ciri yang sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sering mendatangi masjid, menjadi orang-orang yang berjamaah, rukuk bersama orang-orang yang rukuk, sujud bersama orang-orang yang sujud di masjid Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tempat yang paling dicintai Allah di seluruh jagat raya ini adalah masjid-masjidnya, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai masjid, maka kita pun harus mencintai masjid yang Allah cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kita caranya untuk memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid yang disebut juga al-imaratul masajid. Memakmurkan masjid sebagaimana Allah mencintainya orang-orang yang memakmurkan masjid. Paling tidak ada dua caranya. Pertama adalah kita membangun masjid. Kita membantu sekuat tenaga apabila ada pembangunan masjid. Marilah kita berpartisipasi untuk mendonasikan atau membantu penyelenggaraannya, sehingga masjid tempat beribadah kepada Allah itu bisa diwujudkan, bisa didirikan untuk beribadah kepada Allah. Dan kemudian apabila pada masjid-masjid yang existing, masjid-masjid yang sudah beroperasi, marilah kita mendukungnya dengan cara, marilah kita sering-sering memberikan donasi kepada masjid itu. Untuk apa? Untuk operasional masjid. Karena masjid ini, seperti bapak-bapak atau hadirin rahimakumullah saksikan, masjid ini butuh penerangan. Artinya kita butuh membayar PLN, membayar tagihan listrik kita. Butuh pembersihan, kita harus menggaji kepada pegawai-pegawai. Butuh karpet yang bagus, kita harus beli. Kita butuh pemeliharaan di toilet, di tempat wudhu kita supaya nyaman, supaya kita itu bisa menjalankan ibadah dengan tenang, aman, tenang, dan kita bisa beribadah dengan khusyuk. Dan itu adalah tugasnya kita semua, wabil khusus kepada orang-orang yang diamanahi menjadi pengurus Masjid Subulus Salam seperti yang kita diami ini sekarang. Yang kemudian yang lebih penting adalah al-imaratul masjid, juga al-imaratul imaniyah, yaitu
ini juga ditujukan kepada dua pihak. Pertama kepada jamaah dan kedua adalah para pengurus masjid. Kepada berjamaah, marilah kita ramaikan masjid, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan masjid, memberikan sumbangsi pemikirannya, memberikan tenaganya, memberikan saran-sarannya, supaya masjid ini lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan itu kita bisa lakukan, siapapun bisa melakukan apabila kita punya kesadaran tentang pentingnya masjid, maka kita pun bisa melakukan apapun itu. Kita bisa membersihkan lantai masjid, kita bisa bergotong royong, kita melihat ada sesuatu yang tidak bagus di masjid, lalu kita juga secara spontan kita membenahinya. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Pada satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kehilangan pada orang yang biasa menyapu di lantai masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, kemana orang itu? Ya sahabat. Sahabat kemudian memberitahukan bahwa orang yang biasa, seperempuan yang biasa mensapu masjid, membersihkan masjid itu setelah ternyata sudah wafat. Dan Rasulullah setengah kecewa karena tidak diberitahu. Maka Rasulullah meminta diantarkan kepada kuburannya dan Rasulullah mensalatkannya di kuburannya, dan kemudian diriwayatkan bahwa kuburannya itu sangat terang setelah ditodoan Rasulullah. Dan ini apapun yang kita bisa berikan kepada masjid, membersihkan, memberikan donatur, memberikan pemikiran, itu bisa sangat kita butuhkan. Karena hakikatnya pengurus masjid juga pasti mempunyai kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan itu saran-saran dari jamaah semua itu pasti kita perlukan. Yang kedua adalah kepada para pengurus masjid dimanapun, bukan hanya di Masjid Subulus Salam. Jangan hanya berfokus terhadap interior masjid. Jangan terfokus kepada ornamen-ornamen masjid. Ya, seperti kita sering menyaksikan, ada satu masjid dibangun megah sekali. Berlomba-lombalah mereka membangun masjid dengan semegah-megah seindah-indahnya. Kalau di RW lain ada menaranya lebih bagus, kemudian masjid itu menginginkan apa? Menara yang bagus juga. Kemudian lantainya diganti marmer dengan lebih bagus. Seluruhnya itu membutuhkan biaya yang besar. Padahal masjidnya sepi. Masjidnya tidak ada orang yang berjamaah secara banyak. Masjidnya tidak terurus dalam arti isinya. Tidak pernah dibuat ta'lim. Sholat saja berjamaah itu ada cuma satu shaf juga kurang. Itu pun orang yang sudah 80 tahun. Miris sekali. Dan inilah sebenarnya potensi dana-dana umat banyak juga tersia-siakan dengan demikian. Karena itu adalah sebenarnya bisa kita pergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Terutama apabila, enggak apa-apa kalau memang masjidnya itu bagus, tetapi program bagus juga tidak apa-apa. Apalagi kalau dananya itu dari satu orang saja, semuanya ada agnia yang saya ingin, maksud saya memberikan 5 miliar. Ya kita harus habiskan 5 miliar itu. Tapi kalau seumpamanya masjid itu dikolektif dari para jamaah yang menyumbang 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, kemudian dikumpulkan. Kemudian dana itu hanya dibikinkan atau dibuatkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Pengurus itu tidak baik. Pengurus itu lalai dalam mengemban amanat para jamaahnya. Untuk itu kami menghimbau kepada kita semua, ya, kepada jamaah dan kepada seluruhnya, marilah kita dukung masjid kita dimanapun masjidnya, dan lihatlah apabila kita bisa mampu untuk bisa memakmurkan masjid itu, bahwa kita selayaknya kita dukung masjid itu dengan semaksimal mungkin. Kemudian kalau kita ngelihat fungsi-fungsi masjid yang dulu Rasulullah canangkan, Rasulullah konsepkan. Kita ingat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, pada saat itu bisa mencapai 12 hari perjalanan dengan jalan yang tidak mainstream, jalan yang berliku-liku karena menghindari pengejaran dari kafir Quraisy. 12 hari Rasulullah dan rombongannya itu baru datang ke Madinah yang waktu itu masih bernama Yathrib. Tapi kemudian Rasulullah singgah di satu kampung kecil namanya Quba di sana, dan kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah membangun masjid sebagai pondasi untuk mengkohesikan antara kaum Ansar dan
kaum muhajirin yang dibawa oleh Rasulullah. Ansar artinya penolong. Dari kata Nasara yang suruh Nasran. Dan itu adalah penerima dari orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah pada saat itu. Kemudian Rasulullah pindah ke Madinah dan kemudian apa yang dilakukan juga beliau membangun Masjid Nabawi yang sekarang kita masih melihat sebegitu megah dan luasnya. Dan insya Allah mari kita sama-sama berdoa. Yang belum berziarah ke sana, mari kita berdoa untuk bisa berziarah ke sana, menyaksikan menyaksikan peradaban Islam yang gilang gemilang yang dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kenabiannya, menyatakan kenabiannya, menjalankan risalahnya itu sampai 23 tahun, cuma 23 tahun. 23 tahun pada saat itu sebelum Rasulullah menyebarluaskan risalah itu. Bangsa Arab belum dilihat sama sekali oleh bangsa lain. Ketika itu ada dua imperium besar. Di utara ada imperium Romawi. Rajanya namanya Heraklius. Terus kemudian di sebelah timur ada imperium besar juga superpower dunia pada situ namanya Persia atau Sasanid. Dan kemudian hanya dalam 23 tahun Rasulullah menjalankan Al-Quran itu dan ditambah dengan 3 tahun Abu Bakar memimpin kekhalifahan, terjadilah perang Yarbuk di atas di Heraklius, melawan Heraklius dan kita menang gila-gila dengan panglima perang waktu itu Khalid bin Walid. 23 tahun Rasulullah menghancurkan kekuatan dunia pada situ. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selesai, kemudian digantikan oleh Umar. Umar pun kemudian meluaskan pengaruhnya dan menyebarkan Islam itu sampai menaklukkan yang sekarang namanya Iran atau Persia. Yang saat itu diketahui sebagai satu kekuatan sangat besar, kekuatan superpower. Inilah sesuatu yang harus kita renungkan. Betapa yang namanya kalau kita memegang satu prinsip Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian kita memfungsikan masjid-masjid Allah, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Insya Allah. Nah kemudian kalau kita berefleksi terhadap negara kita seumpamanya, mengapa negara kita yang 250 juta jiwa yang berumat muslim dan terbanyak di dunia, sekarang GNP-nya saja cuma $4.000. Kalau dengan Malaysia dengan sudah 15.000, apalagi dengan Singapura, itu apa itu? Ini artinya pasti ada sesuatu yang salah dalam memanage dan mengembangkan negara kita atau mengelola negara kita. Kalau seumpamanya kita udah 81 tahun, Rasulullah dan Abu Bakar itu seperti 23 sama 3 tahun, berarti 26 tahun, itu sudah mengalahkan imperium Romawi di atas. Sehingga sampai sekarang Suriah, Lebanon, ya, terus kemudian Palestina, kemudian Mesir belakangan karena di zaman Amr bin Ash itu takluk dan menjadi muslim sampai saat ini. Dan kemudian dikembangkanlah sampai kepada Muawiyah, kemudian Abbasiyah, kemudian yang terakhir ada di Ottoman. Kalau di Eropa, di semenanjung Iberia namanya Al-Andalusia. Sehingga pada saat itu Islam menguasai hampir 2/3 luas bumi, jutaan kilometer, dan itu adalah didikan dari masjid, didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, marilah hadirin rahimakumullah, kalau kita mengeluh tentang bagaimana tentang pengelolaan negara kita, banyak sekali, tetapi marilah kita mulai dari kita sendiri. Marilah kita membangun masjid yang kita cintai ini dengan langkah-langkah sederhana. Seumpamanya, bagaimana masjid punya saldo sampai miliaran, seratusan juta rupiah, tapi 2-3 rumah dari situ ada anak yatim yang kelaparan, ada janda-janda tidak terusir kelaparan, ada pengangguran yang tidak bisa makan. Ini nabinya siapa? Bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat, dan sampai sekarang masih ada sisanya. Kebetulan saya pernah mendatangi di Istanbul, ada beberapa masjid yang di situ ada cerobong-cerobong asap. Ternyata itulah ada dapur-dapur yang dipersiapkan untuk
memberikan makan kepada orang lain, kepada jamaah-jamaahnya. Jadi kalau kita berpikir sederhana nih ya Pak, Bapak-Bapak sekalian, SPPG itu ada 27.000 SPPG saat ini untuk MBG. Masjid di Indonesia saat ini ada 1 juta masjid. Jadi kalau SPPG itu sekitar cuma 3% daripada keberadaan masjid. Kalau memang mau sinergis, kenapa MBG itu tidak disalurkan saja kepada masjid-masjid? Diberdayakan masjid-masjid yang sudah mapan. Sehingga apa? Sehingga itu juga memberdayakan masjid, memberdayakan orang-orang di sekitar masjid, dan insya Allah banyak masalah selesai dengan keberadaan masjid itu. Sehingga dari akhir kata kami menghimbau kepada kita semua, wabil khusus jamaah yang ada di sini, marilah kita lebih mencintai masjid. Marilah kita lebih rajin ke masjid untuk menghadiri jamaah. Mari kita menjadi orang-orang yang mencari ilmu di masjid ini, sehingga kita bisa bertanggung jawab kepada Allah karena kita membekali diri ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang paling baik adalah bekal ketakwaan. Aqulu hadhihi fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا واجعل ما ورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا برحمتك يا الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته ويزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله لا يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.